Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yun Ahyani dengan NIM 2161323 akan menyampaikan hasil resume artikel saya dengan judul The Heart and Cardiovascular System in the Quran and Hadith dan pengaruh membaca Al-Quran terhadap tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di UPT Pelayanan Sosial lanjut usia kisaran Rantau Prapat tahun 2017. Pada artikel pertama terdapat beberapa poin penting. Yang pertama, dalam Al-Quran dan Hadis dikatakan bahwa Tuhan menciptakan penyakit itu disertai dengan pengobatannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa setiap penyakit itu disertai dengan kemunculan pengobatannya, yang dimana kemunculan pengobatan ini adalah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan pula bahwa terdapat dua bentuk pengobatan, yaitu pengobatan secara spiritual dan juga pengobatan fisik. Untuk pengobatan spiritual, disebutkan dalam artikel bahwa salah satu bentuk penyembuhan bertujuan untuk menyembuhkan penyakit hati, yang dalam Al-Quran disebutkan sebagai penyakit tersembunyi, yang berarti keraguan, kemunafikan, ketidakpercayaan, dan kepalsuan. Untuk pengobatan fisiknya, yaitu dalam artikel tersebut mengatakan untuk pengobatan sakit parut seperti diare berdasarkan riwayat Nabi Muhammad SAW, yaitu menggunakan madu, di mana madu sendiri dalam pengobatan sudah banyak digunakan. Salah satunya untuk mengatasi ketidaknyamanan pada perut serta diare. Kemudian, dalam Al-Quran dan hadis dikaitkan dengan garis keturunan, identitas, penyembelihan hewan yang dikonsumsi, dan lain-lain. Selain itu, dalam artikel tersebut mengatakan bahwa darah juga dikaitkan dengan makanan. Memakan darah sangat dilarang, seperti yang berasal dari hewan yang disembelih haruslah benar-benar bersih, di mana arteri karotis dan vena jugularis terputus sehingga darah pada hewan tersebut benar dikeluarkan dan bersih. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa darah itu najis dan mengandung serta melakukan berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, dilarang konsumsi karena berbahaya bagi tubuh. Dalam artikel juga disebutkan bahwa jumlah sujud dalam sholat berkaitan dengan membantu dalam mencerna makanan dan mengurangi pembentukan trombus. Tidur setelah makan juga dilarang karena menyebabkan pengerasan pada hati, dan disarankan untuk tidak melakukan aktivitas berat setelah makan. Kemudian dari gerakan sholat yang berulang juga dapat mengaktifkan pompa otot di kaki, yang baik untuk mencegah edema dan mengurangi terbentuknya trombus. Karena gerakan tersebut dapat meningkatkan aliran balik vena ke jantung saat berdiri dan memindahkan darah dari vena perifer ke vena sentral. Selain itu, mengkonsumsi daging babi juga dilarang karena kaitannya terhadap penularan penyakit oleh babi itu sendiri, dan karena kandungan lemak dan kalorinya yang tinggi yang tidak baik bagi kesehatan. Begitupun dengan alkohol. Alkohol dilarang karena kemudaratan atau kerugiannya itu jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang diberikan. Untuk artikel yang kedua mengenai pengaruh membaca Al-Quran terhadap tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di UPT Pelayanan Sosial lanjut usia kisaran Rantau Prapat tahun 2017, yaitu selain terapi farmakologi menurunkan obat, hipertensi juga bisa diberikan terapi non-farmakologinya. Terapi non-farmakologi yang sering disarankan yaitu modifikasi gaya hidup dengan menurunkan tekanan darah dengan cara mengurangi BB pada pasien obes, mengadopsi pola makan das untuk pasien hipertensi, dan tidak jarang juga disarankan untuk pasien hipertensi untuk mencegah stres. Nah, penanganan stres ini bisa dilakukan dengan relaksasi dan meditasi. Meditasi bisa dilakukan dengan melibatkan unsur keyakinan atau meditasi transcendental dengan manfaat yang dapat diperoleh yaitu mempercepat terjadinya rileks. Nah, di mana dalam Islam sendiri berzikir merupakan salah satu cara untuk berelaksasi sehingga hati merasa jauh lebih tenang. Kemudian jika zikir dianalogikan dalam meditasi transendensi dapat memberikan manfaat positif bagi tubuh. Nah, pada artikel ini kelompok ujinya dibagi menjadi kelompok kontrol dan kelompok intervensi, yang tekanan darahnya diukur sebelum dan setelah diberikan intervensi, yaitu membaca Al-Quran, dengan hasil di mana tekanan darah pada kelompok kontrolnya jauh lebih tinggi daripada kelompok intervensi, yang menandakan bahwa dengan membaca Al-Quran memberikan efek yang signifikan terhadap penurunan tekanan darah. Penurunan tekanan darah tersebut terjadi karena hal tersebut dapat menurunkan hormon stres dan meningkatkan perasaan rileks sehingga bisa teralih dari perasaan cemas dan tegang serta memperlambat laju pernapasan yang berefek pada tubuh berupa ketenangan serta kendali emosi yang baik. Relaksasi juga berefek pada berkurangnya respon
fight or flight dari ketegangan pikiran sehingga jumlah adrenalin yang dilepas berkurang dan sirkulasi darah pun ikut membaik. Sehingga didapat kesimpulan dari kedua artikel tersebut yaitu setiap penyakit yang diturunkan kepada manusia pasti disertai dengan obatnya. Pengobatan sendiri dibagi menjadi pengobatan fisik dan spiritual. Selain itu, segala larangan yang disebutkan dalam Al-Quran memiliki mudarat sendiri bagi tubuh atau dapat memberikan efek yang tidak baik bagi tubuh berupa penyakit. Pengobatan spiritual bisa dilakukan dengan melakukan meditasi yang dikaitkan dengan kepercayaan, seperti dalam Islam itu dilakukan dengan berzikir. Berzikir sendiri dapat memberikan ketenangan bagi diri sehingga tidak mudah stres yang dapat berakibat buruk, terutama pada pasien hipertensi karena dapat meningkatkan tekanan darah. Oleh karena itu, pasien hipertensi dilarang stres dan untuk mengurangi risikonya bisa dilakukan dengan meditasi seperti dengan berzikir atau membaca Al-Quran. Hingga didapatkan kesimpulan dari kedua artikel yaitu membaca Al-Quran termasuk ke dalam salah satu pengobatan yang penjelasannya sudah banyak dalam Al-Quran maupun hadis dan terbukti memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Sekian itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.